pemberi informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Posmu, Podcast MA Al Mubarak. Dengan Posmu, ciptakan generasi pemberi informasi dan edukasi. Gimana kabar kalian semua pada hari ini guys? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Ilmiah, bisa dipanggil Ilmi, dan saya adalah sebagai host pada episode Posmu hari ini. Dan kali ini kita mengundang tamu undangan spesial nih guys. Beliau itu adalah alumni dari MA Al Mubarak ini, sekaligus dari Pondok Pesantren Al Mubarak, yang katanya beliau ini adalah pemenang lomba KSM Matematika tingkat nasional guys. Wah, keren sekali ya kan, sampai tingkat nasional, berarti beliau itu kan hebat sekali ya. Dan beliau itu juga sudah menerbitkan sebuah novel nih guys. Wah, kalian udah pada penasaran kan? Oke, langsung aja yuk kita perkenalan sama Mbak Karimah Tanisa. Halo Mbak Karimah. Halo. Gimana kabar Mbak Rima sekarang? Alhamdulillah baik. Oke. Mbak Rima sekarang kuliah di mana? Aku kuliah di UIN, KJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kalau boleh tahu, Mbak Rima sekarang jurusan apa ya? Aku ambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kenapa Mbak Rima ngambil jurusan itu? Kenapa ya? Ya karena aku kan basic agama, maksudnya kayak udah mondok dari MTS, MA, kemudian ya lanjutin aja sekalian biar nggak setengah-setengah, makanya akhirnya memutuskan ambil Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mbak Rima waktu masuk kuliah masuknya lewat jalur prestasi atau beasiswa atau apa tuh? Aku jalur masuk kuliah itu aku UMPTKIN. Soalnya kan aku GBR, sempat berhenti dulu setelah lulus SMA, berhenti dulu 1 tahun di pondok kan. Pondok akhirnya kalau SPAN kan nggak bisa, kalau SPAN kan hanya untuk yang lulusan langsung tahun itu. Kalau GBR bisanya UMPTKIN itu kita tes di sana, terus akhirnya alhamdulillah keterima. Senang nggak sih Mbak kuliah di sana? Alhamdulillah senang banget ya. Gimana ya? Ya bisa dapat pengalaman baru yang Oke. Berarti kamu juga. Oh iya, dengar-dengar Mbak Rima juga pernah meraih juara KSM Matematika tingkat nasional ya Mbak ya. Gimana nih perasaan Mbak Rima waktu mendapatkan juara KSM tingkat nasional itu? Ya alhamdulillah ya, senang banget, bersyukur sekolah di MA Al Mubarak karena benar-benar diberi kesempatan untuk ya apapun yang kita sukai itu kita diberi kesempatan untuk mendalami apa yang kita sukai, apa yang perlu kita kembangkan. Alhamdulillah bersyukur jadi bagian dari MA Al Mubarak yang udah memberi kesempatan sampai bisa jadi juara KSM Matematika. Iya, gimana sih Mbak tipsnya gitu kok bisa jadi juara KSM Matematika sampai tingkat nasional lagi, itu udah tingkat tinggi gitu loh. Hebat banget, Masya Allah. Gimana tuh tipsnya? Tipsnya gimana ya? Ya intinya selain dari usaha ya kita berdoa, karena kan kalau kita usaha tanpa doa itu sombong. Kalau kita berdoa saja nggak usaha itu kan apa ya namanya, ya nggak, berarti kita nggak sungguh-sungguh. Makanya selain kita berusaha ya kita gitu sih kuncinya. Ya, oh juga dengar-dengar Mbak Rima udah nerbitin novel nih ya. Novelnya kalau nggak salah judulnya Mahkota Ainaya ya kan Mbak ya? Bener. Aku udah baca tuh Mahkota Ainaya, ceritanya bagus banget, suka. Itu gimana Mbak kok bisa ada ide gitu buat nerbitin novel? Ya memang awalnya kan karena aku suka baca, berawal dari suka baca. Aku suka baca novel itu dari MTS. Di MTS suka banget baca novel. Akhirnya ya dari sana pingin juga nggak sekedar membaca, tapi juga bagaimana bisa menuliskannya. Akhirnya dari sana ya dari MTS juga sudah mulai belajar nulis, tapi kan cuma beberapa, nggak selesai. Tapi ini kemarin alhamdulillah Januari kemarin baru terbit
setelah pokoknya aku harus nerbitin novel gitu. Akhirnya alhamdulillah setelah walaupun sambil kuliah sambil mondok, alhamdulillah juga bisa menyelesaikan novel itu. Apa sih inspirasi dari novel yang diterbitkan Mbak Rima itu? Inspirasi aku ambil kisahnya itu dari kehidupan aku sih. Maksudnya kan aku kan di pondok gitu ya. Aku ambil aja cerita-cerita di pondok, aku tuliskan gitu. Itu aja sih. Kalau bukunya itu kan udah diterbitkan tuh Mbak ya, bisa dibeli di mana sih? Apa udah dipasarkan dulu? Kebetulan novelnya itu cetak terbatas sih. Sistemnya itu open PO. Berarti kita pesen dulu, nanti dari pihak penerbit baru siap gitu. Jadi ada sih di Shopee-nya penerbit Viras Media itu juga novelnya bisa ditemukan di sana novelnya. Tapi berarti memang nggak ada di toko buku offline, hanya bisa dibeli online. Oke, berarti stok terbatas ya. Iya. Katanya juga kan dulu Mbak Rima aktif ya di OSIM. Mbak Rima dulu itu menjabat sebagai apa? Iya, aku berarti masuk OSIM itu waktu aku kelas 11. Kelas 10 aku belum masuk. Kelas 11 aku jabatannya sebagai sekretaris OSIM. Ya. Sekretaris OSIM. Gimana sih? Susah nggak jadi sekretaris OSIM di sini Mbak? Susah enggak sih? Ya enak dibawa, enjoy aja. Sukanya itu sekretaris kan identiknya kalau ada kegiatan bikin undangan, bikin surat gitu ya, asyik gitu. Jadi kita bisa praktek belajar gimana cara bikin surat yang benar dan lain-lain. Ya, jadi pengalaman yang alhamdulillah itu masuk OSIM. Oke, ceritain dong Mbak pengalaman selama Mbak mondok di sini, Mbak sekolah di sini gitu, pengalamannya gimana tuh Mbak? Pengalamannya gimana ya? Ya alhamdulillah senang sekali dapat teman-teman yang kan ya dari berbagai daerah, ada yang dari Kalimantan juga kan. Senang kalau ada kegiatan-kegiatan ikut. Bangga nggak jadi alumni MA Al Mubarak ini Mbak? Alhamdulillah bangga sekali karena jujur ya aku kayak lomba-lomba. Aku sebenarnya dari SD udah pernah, dari MTS itu udah pernah lomba kan, tapi itu nggak juara-juara. Alhamdulillah di MA ini banyak banget kesempatan yang datang. Itu ya ketika aku di MA ini banyak sekali aku diberi kesempatan buat ikut lomba ini dan alhamdulillah bisa menangkan beberapa juara. Hebat banget sih Mbak. Katanya Mbak Rima juga bisa bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Gimana sih Mbak biar bisa lancar gitu bahasa Arab sama bahasa Inggris gitu? Kalau bahasa Inggris mungkin aku ya masih sedikit juga ya. Kalau bahasa Arab ya karena ini kan kultur pesantren biasa setiap hari itu kan dengar baca kitab dan lain-lain, jadi udah mending terbiasa gitu ya. Kalau memang bahasa itu kan diucapkan, berarti memang kuncinya ya kita harus berlatih setiap hari gitu biar menguasai. Karena memang lebih memang harus kita kuasai sih bahasa itu. Kalau kita ingin itu ya dengan bahasa, kuncinya dengan bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris itu ya nanti berguna banget. Makanya ini yang adik-adik masih belajar, masih sekolah itu benar-benar ya jangan belajar waktu pelajaran bahasa Inggris itu atau bahasa Arab itu benar-benar harus ditekuni gitu loh, karena memang ya penting banget untuk kita nantinya itu bahasa Inggris, bahasa Arab itu penting banget. Oke, Mbak Rima berarti mondok di sini udah berapa tahun sih? Waktu itu mondok berapa tahun berarti? Berarti aku 7 tahun, kan MTS 3 tahun, MA 3 tahun, terus sama gap year 1 tahun sebelum kuliah. Gimana sih caranya biar betah gitu di pondok sampai 7 tahun gitu, Masya Allah. Lama ya? Lama gak sih? Lama. Kamu baru berapa tahun? Ini belum ada setahun. Belum ada 1 tahun, berarti masih 6 tahun lagi ya di sini, Mbak? Ya, Mbak. 6 tahun lagi, lama sekali. Ya, jadi gimana ya kuncinya betah? Ya, tata niat lagi sih menurutku. Tata niat.
niatnya kita di sini kan ya mau belajar agama. Apapun yang terjadi di sini, apapun masalahnya, sepusing-pusingnya kita di pondok itu masih mending daripada nanti kalau kita udah nggak mondok lagi. Beneran deh, coba kamu tanya sama yang udah nggak mondok itu pasti rasanya ya pengen mondok lagi gitu. Karena aku juga kayak aku sampai segini masih kayak belum kepikiran boyong gitu, masih pengennya di pondok terus, karena jujur di pondok itu ya seberat-beratnya di pondok itu masih mending daripada nanti kalau kita udah keluar pondok kita menghadapi ya berbagai dunia sekarang begitu. Kalau di pondok kan alhamdulillah kita masih ya karena masih itu ya masih imannya masih terjaga gitu. Jadi mumpung masih di pondok ya benar-benar jangan disia-siakan ditemenani kalau di pondok gitu. Oke, berarti Mbak Rima lagi sibuk apa nih sekarang? Soalnya kan Mbak Rima udah nggak mondok ya, selain kuliah nih Mbak Rima sekarang sibuk apa? Aku mondok, aku masih mondok. Oh, mondok lagi berarti sama Ya aku sekolah. cuma kan di pondok. Aku ya karena itu ya memang aku belum siap kalau harus ngekos, enggak, aku masih senyaman itu sama pondok. Jadi aku selain kuliah aku mondok di GSM, mondok terus juga selain hari-hariku, selain mondok, kuliah, capek nggak menurutmu? Capek sih kayaknya, udah mondok sama kuliah gitu kayaknya pusingnya 2 kali lipat. Sebenarnya biasa sih, kayak kuliah itu jamnya lebih fleksibel, masih banyak lah liburnya. Kalau sekolah kan 6 hari berangkat ya, kalau kuliah itu paling 5 hari juga kan jamnya nggak full, benar-benar paling biasanya itu berangkat jam 8.40 itu kan sebenarnya masih banyak waktu luang untuk bisa kita gunakan untuk hal lain gitu. Aku selain mondok, kuliah, aku yang pasti ikut itu sih, mencoba ikut organisasi lagi. KM itu biasanya sering kegiatan kampus itu hari Sabtu. Makanya tadi aku maaf ya terlambat tadi yang baru itu ada kegiatan kampus, kegiatan UKM. Apa nih pesan-pesan buat adik-adik kelas Mbak Rima biar tambah rajin, biar betah di pondok itu? Silakan kasih pesan buat kita semua. Intinya gunakan waktu kalian sebaik-baiknya, karena ya kalau kalian sudah bisa mengatur waktu dengan baik itu lebih banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Benar-benar sungguh-sungguh ingat orang tua di rumah yang nanti kan yang mengharapkan kita gitu kan, kita jadi harapan orang tua, makanya kita di sini harus sungguh-sungguh. Orang tua di rumah kan bekerja untuk kita, maksudnya berharap kita di sini ya benar-benar jadi yang mereka harapkan, jadi yang salihah gitu. Intinya ya kita menjalani ini dengan semaksimal mungkin, sekolah yang maksimal, belajar yang maksimal, terus di pondok ini juga yang maksimal. Ketika ada tugas ya kita kerjain dengan baik, gitu aja. Terus ya gitu sih, sengku ya gitu mungkin itu sih, jangan biasakan tidur setelah subuh, biasanya kan benar-benar sering ya itu jangan biasakan, karena kalau kita terbiasa kita usahakan selalu pagi itu jangan kita gunakan untuk tidur, karena kalau kita pagi itu terjaga kita bisa bisa lebih menyiapkan hari itu dengan baik. Terus juga jangan begadang, biasanya kan kalau begadang, kalau ngaji biasanya sampai jam berapa di pondok? Sekarang adanya jam belajar sih Mbak, paling sampai jam 10 sudah selesai lah biasanya. Tapi tidurnya jam berapa biasanya? Ya kadang ya biasa lah. Kadang suka malam kalau tidur, tapi enggak sih, harus mengatur waktu sebaik mungkin biar besok bisa gitu ya, di sekolah. Soalnya kadang di sekolah itu kalau pagi itu apalagi kalau pelajarannya gitu suka ngantuk gitu. Nah itu makanya pokoknya biasakan, makanya malamnya waktunya udah selesai semua ya tinggal tidur, nanti besoknya jangan tidur setelah subuh gitu. Pokoknya semangat aja untuk kalian semua adik-adik, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena ya nanti penyesalan itu kan ada di belakang gitu ya. Jadi mumpung itu
itu ya gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, tetap semangat. Apa kalian kalau masuk OSIS ya semaksimal mungkin, sekolahnya semaksimal mungkin, di pondok ya semaksimal mungkin, tidak berat salah satu gitu ya, usahakan seimbang lah. Oke, mungkin udah ya Mbak, kalau ada waktu main-main lah ke pondoknya ya, biar ketemu lagi sama alumni-alumni. Masih alumninya di sini udah. Usahakan sering-sering kesini sama kalian. Oke, mungkin hanya ini kita udah membahas tentang tips-tips yang bisa kita lakukan untuk kebiasaan di pondok, dan mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ya. Dengan Posmu, ciptakan generasi pemberi informasi dan edukasi. Dadah.